Nah, di video ini saya akan coba sedikit sharing ya, cara bagaimana saya menangani permasalahan valve senapan yang tidak mau menutup. Nah, biasanya kan kasus-kasus yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar teman-teman berdealer itu kan ketika kita memompa senapan dari nol, itu si angin langsung bocor ke laras ya, bocor dari laras. Nah, itu disebabkan karena valve tidak menutup. Jadi pas waktu kita mompa, angin langsung ke laras seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Jadi simak sampai selesai. Oke, mungkin permasalahan ini bisa selesai dengan cara kita langsung memompanya menggunakan scuba. Jadi langsung ditembak pakai scuba dan masalah pun selesai. Ya, memang benar. Tapi yang jadi permasalahan teman-teman berdealer itu kan tidak semua teman-teman berdealer itu dekat dengan pengisian scuba, atau tidak semua teman-teman berdealer itu punya scuba sendiri seperti itu. Jadi yang mereka andalkan cuma pompa manual, cuma pompa PCM manual ya yang dipompa sendiri. Nah, itu kan agak sulit seperti itu. Nah, terus masalah seperti ini kebanyakan terjadi di chamber-chamber monolight, chamber-chamber seperti ini, chamber bocap terutama ya, karena kebanyakan bocap kan memakai chamber monolight. Oke, kalau di chamber monoblock yang seperti Moser atau Marauder, kita tinggal memisahkan rumah hammernya saja, nanti kan seperti ini dia. Nanti di ujung sini kan akan terlihat valve, ujung valve seperti ini kan biasanya. Nah, ini kita tinggal tarik ujung valve-nya supaya si teflon ini agak sedikit menekan seperti itu. Nah, kita minta bantuan teman untuk memompa. Ketika si valve sudah menutup, artinya lubang transfer di senapan ini sudah tidak keluar angin lagi, si capitan ininya kita lepaskan. Nah, itu kita bisa memompa seterusnya terus sampai tabungnya penuh ya. Nah, tapi permasalahannya kalau chamber monolith seperti ini itu tidak bisa karena ujung valve adanya di dalam sini ya. Jadi kita mau capit pakai tang pun supaya si valve agak menekan itu tidak bisa. Oke, mungkin bisa diakali dengan per valve-nya diganti yang keras. Jadi supaya si teflon valve ini menutup ya. Supaya menutup. Jadi ini permasalahannya misalkan valve-nya sudah halus permukaannya, terus di dalam rumah hammer juga sudah halus, sudah dihaluskan tapi tetap tidak menutup seperti itu. Bisa dengan cara per hammernya ini per valve-nya ini pakai yang keras. Jadi si valve ini supaya bisa menekan seperti ini ya. Jadi angin bisa kita pompa dari nol. Tentunya menggunakan pompa PCP manual ya, pompa tangan. Tapi nanti resikonya untuk menghentak per valve yang keras seperti ini, tentu per hammer pun nanti akan mengikuti keras juga. Nah, nanti akibatnya si seed lever itu dia akan cepat oblak seperti itu. Karena per hammernya keras, jadi pas kita menarik itu kan menarik seed lever itu harus membutuhkan kekuatan ekstra. Akhirnya yang jadi korban seed lever yang oblak ya. Nah, terus yang kedua juga kadang kita kan ingin mendapatkan power itu dengan cara si per valve ini lembek ya, ganti yang lembek sehingga akhirnya mungkin dengan tujuan supaya kita walaupun per hammernya itu juga lembek mendapatkan power itu lumayan ya, emang benar seperti itu. Cuma kadang valve itu tidak mau menutup karena si per valve itu tidak terlalu menekan karena lembek kan. Seperti itu ya. Nah, jika masalahnya seperti itu, kalau sudah tidak bisa ditemukan caranya, sudah mentok lah seperti itu. Nah, bisa menggunakan cara saya ini ya. Nah, ini cara yang saya pakai. Pertama, ya, karena permasalahannya valve tidak mau menutup, nah biasanya saya
Pertama ini ya, sediakan ini. Nah ini tentu harus beli, teman-teman harus beli. Ini namanya, nah ini ya yang tabung kecil ini. Nah ini yang namanya tabung tester. Teman-teman bisa beli di marketplace ya. Saya belinya yang 2 drat, ini drat 5/8. Yang masuk yang sebelah sini drat M18. Karena biasa saya menangani senapan itu kadang ada yang dratnya M18, ada yang dratnya 5/8. Jadi satu alat bisa kesana kemari seperti itu maksudnya. Nah karena permasalahannya cuma valve yang tidak mau menutup ya, tapi kita ingin mendapatkan power senapan dengan cara per valve-nya ini pakai yang lembek. Nah maka cara menutup ini supaya valve ini menutup, nanti kita pasang ini tabung tester ya, tabung tester. Nah setelah itu tentu kalau masih ada si drivernya nanti posisinya harus dikokang ya, jadi posisi valve itu tidak ditekan oleh hammer seperti itu. Jadi ketika mau memompa si driver di ini dulu ya, si hammer itu di kebelakangin dulu, kita pompa dari nol menggunakan pompa, tapi langsung buru-buru ya, cepat pompa dari nol. Diharapkan kalau cuma segini, maksudnya kalau ruang angin cuma segini, itu harusnya kita mengejar 500 PSI itu, 500 PSI di manometer, itu paling 20 kali pompa, 30 kali pompa itu sudah 500 harusnya. Karena kadang valve itu dia punya punya batasan tekan supaya dia menutup. Nah, anggaplah nih senapan saya ini dia valve bisa menutup kalau angin sudah 500 PSI. Nah kalau angin sudah 500 PSI di manometer, nah ini ya, nah strip ini, nah si valve ini sudah menutup, sudah bisa menutup. Artinya di bawah 500 itu tidak menutup. Jadi saya pompa, atau nanti teman-teman pompa dari nol buru-buru ya, sampai tekanan sekitar 2500 seperti ini. Nah ketika sudah 2500 seperti ini, kalau bisa didiamkan semalaman seperti itu ya, atau seharian lah. Tujuannya supaya si valve ini dia sebentar saya fokuskan, supaya si teflon valve ini dia ada bekas dudukan di rumah valve seperti itu. Dan misalkan si chamber ini kita diamkan semalaman, nanti ketika kita mau ganti ke tabung bocap kita, tabung yang biasa, tabung senapan, nanti jangan ditembakkan ya, jangan ditembakkan. Kalau ditembakkan misalkan tentu harus dikuras dulu kan, angin yang di sini harus dikuras dulu kalau kita mau ganti tabung, tapi jangan dengan cara ditembak-tembakan. Misalkan seperti ditembak-tembakan itu jangan, karena nanti valve ini, dudukan valve yang di sini, nah dudukan yang sudah kita kan kita pas waktu pompa itu kan, nah valve ketekan, nanti di sini ada dudukannya nih. Nah nanti dia malah geser seperti itu, jadi dia nanti tidak menduduk lagi ya kan. Ini saat ini kan posisi valve sudah menduduk nih karena angin sudah 2500. Kalau kita tembak-tembakan nanti geser lagi si valve-nya, nanti tidak menduduk. Nah bagaimana caranya untuk menguras angin yang di dalam? Biasanya saya buka dari sini, dari cooler ya, coolernya nanti dikendorin, angin dikeluarin sampai nol, tapi posisi hammer harus tetap ini ya, harus tetap di belakang ya, jangan sampai dia memukul valve. Jadi valve ini sudah menduduk ini, jadi posisinya valve sudah menutup, walaupun nol dia sudah menutup. Nanti bisa juga dari manometer, tapi resikonya biasanya kalau dari manometer dibuka nanti lecet di sini. Nah saya itu termasuk bediler yang kalau melihat senapan lecet itu agak kurang suka seperti itu. Makanya saya bukanya dari sini. Nah setelah angin sudah nol, si valve biasa dikencangkan lagi. Nah tabung ini dibuka. Nah baru kita ganti tabung senapannya.
Kalau 500 cc misalkan ya pasang tabungnya. Nanti baru dipompa dari nol. Ingat posisi hammer jangan sampai menekan ya. Nah itu biasanya kalau sudah seperti itu angin kita memompa senapan dari nol itu bisa. Saya sudah banyak praktekkan kok seperti itu. Tapi ya ini ya alatnya harus beli. Ini banyak dijual di marketplace, ada yang cuma M18 saja, ada yang cuma 5/8 dan ada yang dua seperti ini, yang depannya yang ini M18, yang ini 5/8. Tinggal teman-teman nanti cari saja di marketplace ya, banyak yang jual. Nah, kalau misalkan pakai tabung tester ini tetap tidak bisa menutup, si palepnya tetap anginnya tetap keluar dari palep dan terus ke laras. Nah ini cara yang terakhir yang saya pakai. Nah ini alatnya, ini khusus ya, ini bekas mata pasar. Nah ini ujungnya ini karet PU. Nah ini karet PU. Nanti alat ini digunakan atau saya gunakan untuk menyumbat lubang transfer pada chamber. Nah di sini ya. Umumnya kan lubang chamber itu dia lurus mengikuti lubang baut penahan laras ya. Nah, dia di dalamnya itu. Nah, di sana ya. Nah, ketika kita sudah memakai tabung tester ini ternyata palep tidak mau menutup, bandel sekali senapan-senapannya seperti ini karena saya sering gitu mendapati unit-unit yang seperti itu. Padahal valve permukaannya teflon valve-nya ini sudah halus, yang di dalam ini sudah halus. Saya sudah pakai ini sudah pakai tabung tester untuk supaya si valve ini menutup, tetap saja tidak menutup. Nah, ini cara terakhirnya. Nanti teman-teman buat alat seperti ini bebas, tapi ini saya menggunakan mata pasar yang di depannya ini karet PU. Tapi jangan sampai tembus ya ininya stainlessnya ya. Nanti takutnya melukai ini lubang transfer yang ada di chamber. Nah ini besi stainlessnya ada di sini nih, di dalam sini sampai sini. Nah nanti caranya ini dimasukkan ke dalam nih. Nah jadi si karet PU itu tuh nanti dia menutup ke lubang palep. Ke lubang transfer yang ada di chamber. Nah itu ya. Sebentar saya fokuskan dulu. Nah itu ya di dalam itu ya. Nah dia nanti menutup palep. Jadi ketika kita mau memompa itu kan kalau palepnya tidak mau menutup, kita tutup pakai ini. Biasanya baut penahan chamber itu dia lubangnya 4 mili, nanti di tap M5. Ya kan biasa lubang transfer di chamber PCP itu 4 mili lah. Paling besar itu 4 mili. Nah nanti kita buat rok PU-nya ini bisa juga pakai teflon ya. Lebih besar sedikit dari lubang transfernya 4 mili. Ini saya buat 4,2. Nah 4,2 ya. Nah jadi pas waktu dipompa kita tentu minta teman untuk memompa ya. Jadi kita masukkan ke sini. Nah ini sesak ini. Seperti itu. Nanti kita pegangin ininya ya. Jadi supaya si besinya ini tidak mengangkat seperti itu. Karena tekanan pas waktu dipompa nanti ini bisa mengangkat ini. Dengan harapan seperti ini. Ini sudah saya praktekkan berulang-ulang kali dan alhamdulillah berhasil. Teman-teman bisa coba. Jadi skemanya seperti ini loh. Nah ini chamber ya. Anggaplah ini gambar chamber. Jadi yang saya maksud itu si ujung rok PU ini dia menutup ke sini. Nah ini ke lubang transfer ya. Ini lubang transfer, ini valve, ini as valve. Nah ini rumah valve. Kan biasa di sini ada seal valve di sini ya. Nah di sini ada seal valve. Nah biasanya kalau chamber-chambernya bandel kayak seperti ini yang tidak mau menutup, saya tutup di sini. Dari chamber saya masukin. Nah supaya menutup ke sini, nanti dipompa. Kita minta teman untuk memompa, diharapkan
Nah, supaya angin ini dia menekan ke sini, fokus menekan ke sini. Memang ada angin yang keluar dari sini. Karena valve kan tidak mau menutup ceritanya kan, karena bandel tidak mau menutup. Ini nanti pasti ada perlawanan ini. Dia naik, kita tahan lagi, naik, tahan lagi. Seperti itu ya. Jadi nanti memang si angin yang kita pompa itu dia akan di sini nih, akan menekan valve juga. Cuma usahakan terus dipompa supaya angin di ruang valve ini lebih penuh dari yang ada di ruang as. Nah, untuk kasusnya untuk chamber saya ini sama, itu bandel banget. Ya bandelnya mah pertama ya dipompanya pakai pompa biasa, pakai pompa manual saya. Terus per valve-nya juga per valve lembek. Jadi si valve ini tidak terlalu terdorong. Tujuan saya ya supaya per hammernya itu tidak terlalu keras tapi tetap power bisa dapat seperti itu. Akhirnya ya yang saya dapatkan permasalahannya seperti itu, valve tidak mau menutup. Nah, akhirnya saya pakai alat ya ini alatnya saya pakai lagi akhirnya setelah sekian lama di senapan pribadi saya. Akhirnya saya tutup seperti itu kan. Saya pompa terus dari nol. Pas angin sudah berapa? 1000 kalau tidak salah. Ini sudah tidak melawan lagi. Artinya angin yang di dalam sini ya si valve ini sudah ketekan sama angin. Jadi valve sudah menutup. Akhirnya saya cabut. Nah, saya terus pompa sampai 2500 PSI. Terus saya diamkan semalaman. Nah, nanti seperti biasa ini si hammer jangan sampai ditembakkan ya, jangan sampai ditembakkan. Jadi supaya valve ini dudukannya tidak rusak. Jadi kan tujuan kita kan kenapa pakai tabung tester itu ya supaya si valve ini kan ngeduduk. Nanti dia ada dudukannya di sampingnya itu. Nah, di sekitar sini ada bekas menduduk di rumah valve-nya. Nah, nanti caranya seperti tadi. Pas waktu kita mau mengenolkan chamber ini, kita ganti tabung ya. Nanti kita buangnya dari sini. Dari kupler-kupler dikendorkan. Nanti angin setelah 0, kita kencangkan lagi. Si tabung tester ini kita buka, baru kita ganti tabung bocap yang biasanya ya. Yang tabung bawaannya. Nah, baru kita pompa dari 0. Nah, itu biasanya si valve itu harusnya itu sudah menutup. Ya, tentu kalau yang teman-teman yang punya tabung scuba ya tinggal colok scuba beres. Cara seperti ini tidak usah dipakai. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, jika teman-teman ada yang mau komentar, tentu komentar yang bijak ya, dengan cara menyertakan cara teman-teman juga. Jadi supaya teman-teman nanti teman-teman yang lain yang ingin tahu cara apa selain ini, selain yang saya biasa pakai, nanti bisa lihat komentar teman-teman ya. Oke, terima kasih.